kami maharulin bae silang lai tabatul laila adulilah ngalah tobat hilang lai tabatul laila jauh-jauh macam genianan kami termasuk panggul catang yang kena parasi jadi jauh oke nyai abdi tetap boleh datang yang kena jenis jadi hilang lagi tobat laila Yeay, jadi hari ini aku berkunjung ke kampung adat Sinar Resmi Sukabumi. Dan memang kebetulan di hari ini lagi ada ngasek atau menanam padi. Jadi aku mau coba ikut nanam bareng abah atau tokoh adat yang ada di sana. Dan beberapa hari ke depan aku mau jalan-jalan ke beberapa tempat di Sukabumi. Saya juga bisa dari sini ya. Kan? Perjalanannya sangat dekat sekali. Halo, Vin. Wah. Ngantuk ta? Ini di mana ini? Lebah, Enggak, bukan. Oh iya, Lebah deh. Kita lagi di mana? kampung adat Cimaremi. Sinar Resmi. Iki di mana iki? Sinar Resmi. Mau kemana? Adat. Acara adat. Ngasuk pare. Tahu ngasuk pare apa, Fit? Ngasuk pare itu nanam padi. Fit? Oh iya bener. Di bawah. Leyit. Ini tuh lumbung padi. Tuh. Tuh. Ini hotel. Bukan. Ini tuh rumah besar kalau bahasa Indonesia. Mansion. Sekarang kita ada di kampung adat kesepuhan Sinar Resmi. UNESCO. UNESCO Global Geopark. Geopark. Gimana sih? Pelabuhan Ratu. Palabuhan Ratu. Palabuhan Ratu. Nah, jadi ini tuh UNESCO tuh salah satu ada acara apa tuh dalam? Punten. Di sini ada boneka. Wayang. Iya, wayang. Terus ada Iya naon ya? seni Sunda wayang golek. Bening, sanggah, Jaga. jaga, Mekar. dalang, wawan, permana, sunaria, jampanggu kelong, Jambang Kulon. jampang kelong, Sukabumi. Ini tuh salah satu seni Sunda wayang golek letoy yang masih bertahan sampai saat ini. Dan ini nggak berat sih. Arjuna. Ini namanya Patikarna, salah satu tokoh pewayangan. Seru juga, nanti kita nonton malam. Oh,
Pokoknya Replin jangan tidur malam ini, harus nonton. Kan Replin langsung enggak? Iya. Iya. Iya aja. Seru kan? Nanti kita nonton wayang. Aku sering nonton tau ini, tapi di YouTube. Ayo gede dong. Oh itu. Di sini tuh ada tokoh yang paling terkenal. Mana sih Cepot? Cepot mana Cepot? Cepot siapa cepot? Cepot itu salah satu tokoh paling terkenal di pewayangan. Pak punten iyo ya, Pak. Itu siapa, Ben? Semar. Gareng. Iya, Gareng. Gimana? Kebalik. Halo, nama saya Gareng. Gareng. Coba Om Eto Apa? goyang-goyangin. Wah, goyangin. Gimana ya? Udah pegangin. Punten Pak, punten tangan kiri Pak. Kamu namanya siapa, Dek? Hah? Namanya siapa? Replin. Ini Replin nih orang mana ya? Orang Aring. Orang Surabaya. Oh, jauh juga ternyata. Terima kasih sudah datang di Kasepuhan. Nah, resmi ya. Kapan-kapan main lagi ke sini. Jangan kapok ya. Kok yang kapok? Yang kapok jangan kapok. Jangan kapok. Oh, Sugante yang kapok. Nih, Replin bisa nggak? Dengerin. Main Barbie bisa. Ya udah main bear. Jadi nanti di sini tuh ada acara wayang. Jadi kita nonton bareng wayang golek. Kok Dede sih? Wah, si Dede. Halo. Nama saya Gareng. Perkenalkan saya ini Mas Joko ya. Wes ah. Wes. Ngomong Jawa kayak biasanya. Bahasa Inggris aja. Ora iso. Ora apa-apa iku lho. Kok ora iso. Enggak boleh pegang hidungnya. Kasihan. Baik nggak bisa napas tar. Lo ini hidup. Hidup lah. Hidup kalau digerakin orang. Coba ngomong pakai itu. Ini matanya biru dan merah, giginya putih lah. Terus di merah, ini ada tato. Tattoo. Tato. Nanti kita coba lihat ya. Ini bajunya pakai sarung. Weh. Taruh lagi. Taruh ke atok tuh. Hah? Oh iya. Pengen ini. Ya udah mami. Ya, mami mau. Assalamualaikum, Mbah. Sampurasun. Rampes, waalaikumsalam. Bah, apa sih kesapuhan tuh? Komunitas adat ya, yang sudah secara turun-temurun. Jadi sampai abah sekarang tuh udah generasi yang ke-10. Itu yang diamanatkan sama leluhur atau karuhun. Kalau leluhur tuh karuhun kita. Ya abah diamanatkan sama karuhun abah itu sampai sekarang itu masalah pertanian. Tahu dong pertanian, kalau istilah di Sunda itu pamakayaan. Tatanen khusus di padinya padi lokal yang nanamnya hanya boleh 1 kali saja dalam setahun tuh. Terus artinya sinar resmi itu apa sih? Dulunya sebetulnya kesepuhannya bukan sinar, setelah abah saja jadi sinar. Dulunya kesepuhannya sirna. Dan kalau misalkan diartikan dalam segi bahasa umum kan tidak ada. Terus sekarang dia ganti sama abah dari tanggal 2 bulan 2 2002 jadi sinar resmi. Dasarnya tetap sirna resmi. Jadi kalau udah bersinar ya namanya sinar, tahu sinar cahaya yang resmi gitu ya. Tuh. Nah, sekarang Replin mau ke Huma, mau ke ladang ya. Wah, sih ngantuk. Kalau di jalan tuh. Karena udah nggak pakai motor. Ayo. Ikutin aku terus. Dinas Pak ya. Ben. Mayoritas kegiatan atau profesi masyarakat di sini tuh apa sih? Mayoritasnya semuanya petani.
Dan tadi balik lagi ke padi, sifatnya itu hanya konsumtif, tidak boleh dijual belikan, hanya boleh untuk warga adat saja. Di setiap ritual-ritual yang ada di Kasepuhan itu diantaranya sekarang kebetulan lagi acara ngasek. Ngasek itu nanam padi. Tadi baliknya, ngasek itu hanya boleh dilakukan setahun itu 1 kali. Pak, hal apa yang dijaga di sini? Yang lebih dijaga di Kasepuhan Sinarisme itu balik lagi yaitu masalah padi. Nah, padi itu sangat sakral menurut orang Kasepuhan, karena padi itu artikannya itu sama dengan keberadaan manusia, karena diibaratkan itu di dalam padi itunya sendiri terdapat arti Dewi Sri Nyipohaci, artinya Sri itu sama dengan kita, sama dengan manusia. Jadi kalau manusia punya rumah, ada rumahnya, padi pun harus ada rumahnya, yaitu namanya lumbung atau leit. Tahu kan tadi leit, udah lihat belum? Iya, yang di atas itu kan. Iya betul gitu. Jadi itu yang sangat disakralkan sekarang sama orang Kasepuhan Sinarisme. Dan kenapa harus dipisah antara rumah sama leit? Nah, Alasannya apa? dipisahnya antara rumah sama leit ya. Jadi kan gini balik tadi. Kalau leit diibaratkan sumber dari kehidupan itu sendiri. Manusia juga punya kehidupan. Jadi artinya kita tidak boleh tumpang tindih. Manusia punya rumah yang itu namanya imah gede ini, di tempat tinggal abah dan keluarga. Terus padi pun harus punya rumah yaitu namanya leit atau lumbung. Nah, di sini kenapa abah menanam setahun sekali? Karena menyeimbangkan untuk semua kegiatan. Karena pada hakikatnya semua makhluk yang ada di dunia ini hanya hidup 1 kali. Padahal untuk menjaga keseimbangan dengan segala kearifan lokal yang ada, yang diamanatkan sama Karuhun Abah sampai sekarang itu, yaitu masalah keseimbangan itu sendiri. Ternyata seru juga. Jadi kalian tuh harus tahu, jangan mau makan aja dan jangan buang-buang makanan. Nanti nangis karena prosesnya itu ribet. Dan ini kuaci. Padi. Padi. Padi huma kalau di sini. Padi rumah. Udah habis. Sekarang kita ada di tempatnya dan aku lagi lihat orang-orang nanam padi dan itu anjingnya lucu banget. Anjingnya lagi bantu cari-cari jangkrik kayaknya. Tuh.
Dan ini tuh lagi ngasep dan ini masih pakai acara adat tradisional. Ini seru banget karena diiringin sama musik tradisional. Seru nggak sih, Pit? Seru kok. Capek nggak kamu kesini? Enggak. Enggak naik motor. Ini nyanyi tradisional guys. Buat ngiringnya. Apakah Sinar Resmi menolak modernisasi? Sebetulnya ya, tapi dalam artian tanda kutip modernisasi itu dalam apa? Kalau misalkan masuknya listrik boleh, kalau program pemerintah itu misalkan dalam pertanian harus nanam 2 kali setahun itu bakal ditolak, seperti itulah. Jadi mana yang bisa terima sama adat, mana juga yang tidak bisa diterima sama adat. Kalau perilaku dengan era globalisasi, dengan zamannya digital, dengan zamannya elektronik yang sangat itu, ya hanya mengikuti saja tapi tidak harus jadi suatu ngikut ke budaya mereka. Yang paling utama itu kita harus punya jati diri, karena sesungguhnya jati dirinya bangsa itu dari budayanya. Kalau budayanya bagus, bangsanya pun bagus, negara pun akan kuat. Tapi kalau sebaliknya, kalau negaranya budayanya rusak, bangsanya juga kurang bagus, negaranya pun ikut tidak bagus. Tantangan terbesar untuk kasepuhan zaman sekarang itu apa? Iya, itu sangat luar biasa bagus ya. Tantangan untuk kasepuhan sekarang justru dengan adanya penetrasi budaya-budaya luar yang masuk ke kasepuhan, karena sekarang untuk kasepuhan Sinar Resmi itu masuk ke global UNESCO. Otomatis kan pasti ada pengunjung itu bukan datang dari lokal tapi dari luar juga, dari internasional juga. Dengan sendirinya akan membawa pengaruh dampak yang sangat luar biasa terhadap tadi. Balik lagi, tapi yang penting kita punya jati diri, kita punya tradisi, tetap harus dipegang teguh dengan segala kearifan lokal yang ada di kasepuhan. Ada acara adat apa aja yang rutin di kasepuhan? Semuanya itu ada 29 ritual, termasuk tadi ada ngase, bulan ke depan ada pit, terus besok ada nyimur, ada perah-perahan, ada mager, ada sedekah ruah, sedekah mulut, ada ditutup sampai ke acara serem tahun. Ada 14-nya, 13 malam 14 purnama. Artinya begini, itu namanya dog-dog lojor. Dog-dog lojor itu artinya ada pengiring, pemanggung, semua jenisnya itu ada artinya sebetulnya. Untuk supaya si Dewi Sri ini merasa di senandungan, dinyanyikan gitu. Dibungahkan lah ya. Kata artinya di sini mah supaya dilaguan, supaya dikawihan, supaya juga merangsang untuk pertumbuhan, supaya dia juga bagus, hasilnya juga nanti bagus. Tujuan dari acara adat itu apa, Pak? Ya, untuk melestarikan amanat yang dijaga sampai sekarang. Itu justru kan tadi balik lagi, adat kita itu cirinya suatu bangsa, cirinya suatu negara. Kalau misalkan budayanya, adatnya itu bagus, budayanya bagus, adat negaranya pun akan kuat, bagus. Hal apa saja larangan atau hal yang tidak boleh dilakukan di kasepuhan? Di kasepuhan itu larangannya tuh khusus di padi aja, kan tadi tidak boleh dijual. Iya. Konsumtif sifatnya. Dulu mungkin kenanya barter saja. Jadi semua orang udah punya padi di sini. Iya, cirinya gini, setiap udah nikah itu wajib punya leit untuk menyimpan padi. Gitu, itu wajib. Kalau misalnya ada yang mencuri gitu? Padi itu sumber kehidupan kita. Tidak mungkin ada yang mencuri ke sumber kehidupan kita, karena disitulah nanti ada kebendon, kewalat, pamali seperti itu. Tidak boleh melanggar itu. Hal apa saja yang harus dipatuhi oleh warga kasepuhan? Di antaranya tadi, untuk nanam padi itu wajib untuk orang sini, tidak boleh tidak, dan itu boleh ada dilakukan setahun sekali. Tadi balik lagi kepada dirinya sendiri. Jadi diibaratkan yang gini, kenapa padi harus sama dengan kita, nanamnya juga harus di hari lahir, ngambil hari lahir, numpuk hari lahir, makan hari lahir, hal-hal semacam itu yang memang tidak boleh. Ayeuna sarana ditempel deui. Lalaila nyai. Lalaila
kasepuhan ini masih terus berlangsung. Bagaimana cara melestarikannya? Jadi kan untuk melestarikan adat kebiasaan di sini itu tadi contohnya anak-anak apa itu ngikut terlibat dalam acara seperti tadi ngasek gitu ya. Ngaseknya itu memang harus diperlihatkan. Jadi di sini tidak hanya ditulis saja, tapi memang harus dipraktekkan. Jadi sekolahnya sekolah praktek, bukan sekolah tulisan. Karena bedanya di adat ini tidak ada bahasa tulisan, tapi bahasa lisan. Berat nggak? Ini kalau misalnya jatuh ke kepala udah isdet. Dari sini itu ini balikan balik lagi bawa empat ini pecongan. Ini ibunya kuat banget. Jadi nasi itu jangan dibuang-buang, soalnya prosesnya itu seperti ini. Ribet ya? Dan ini kayunya berat banget loh guys. Lumayan ya. Ibunya pakai 1 tangan. Udah jago. Udah biasa Udah pro player. Apa? Pocong. Pocong. Oh, padi sawah. Oh ini nasinya ini ya dari sini dibuka jadi. Itu beras. Ini berasnya dibuka jadi Iyalah. semua sama ibu. Ya enggak, kan ada ini. Gimana? Jadi ditumbuk, Ya nantinya jadi beras. parah tuh. Coba lihat. Pengen dibuka lah sendiri. Manual. Coba bayangin tuh kalau dibongkar. Apanya? Berasnya segini banyaknya. Bisa dimakan tuh, Pin? Jangan. Bisa, tapi kayak burung pipit nanti makan beras. Tuh. Udah dibuka, jadinya kayak gini. Nanti dimasak itu. Ya tikus. Si Broto. Ini namanya apa? tapi lagi Terus ini buat apa? bulan Oh. gitu. Prosesnya berapa jam buat bisa jadi beras? Kalau yang lebih gagah lagi mah Cepet ya, Bu. Pakai mesin ya kalau misalnya di kota. Kalau di kota tuh pakai mesin. Nah, kalau di kampung tuh lebih sehatnya pakai kayak gini. Itu lebih sehat. Ini pas bukanya. Sesudah ini. Anak ayamnya diambil. lagi yang masih padi. Ini udah jadi. Udah siap masak. Ini udah siap masak nih. Udah siap dimasak. Cuman masih kotor jadi harus dicuci. Gak dicuci. Ini kan masih kotor. Berasnya dia apain? Tapi lagi Tapi itu diayak. sini Oh gini. Oh, jatuh. hilang Berat tapi. sedikit Nah, jadi bersih. tapi itu Itu debu atau apa? debu. Bikin nasi itu susah dan ribet. Harus pakai kayu ini. Nggak tahu kayunya namanya apa tapi berat banget. Enggak itu ujung. Berat banget. Jadi ini ibunya 1 tangan dor gitu. Aku 2 tangan aja nggak kuat. Nggak pernah nyoba. Nih, Neng Replin, ini tuh rumah Abah, imah gede. Jadi imah ini tuh dipakai setiap ritual adat selama tadi 29 kali itu di sini. Di imah gede. Silahkan masuk. Sara Negara Mokaha artinya apa? Sara Nagara Mokaha itu, Sara itu agama, Ya. Nagara itu pemerintah, Mokaha itu adat tradisi. Jadi hukum 3 tadi itu harus dipegang. Jadi hukum adat, hukum pemerintah, hukum agama, kita harus ngikut. Sok, silakan, ayo masuk. Terima kasih Ba udah mengizinkan kita untuk kesini dan terima kasih udah mengajarin tentang kasepuhan. Ya, sama-sama. Jangan lupa tadi kita punya jati diri, punya mawadi, purwadaksi itu yang memang harus dijaga. Amanat dan sama leluhur kita sampai sekarang itu yang memang harus dilestarikan.
Ya, Makasih, Bah. iya, mangga. Izin pamit. Iya, mudah-mudahan selamat. Minta doanya ya, Insya Allah. Bah. Amin. Semoga tradisi ini masih bisa berjalan sampai ratusan Amin, tahun ke amin. depan. Terima kasih atas doanya. Neng Ratlin juga mudah-mudahan sehat. Tercapai cita-citanya. Ya. Makasih, Bah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, main lagi ya. Ya, kasih. Sama. Betah tidur ya. Terima kasih ya. Sama-sama. jangan Matur kapok. suhun. Sawang sulna, nuhun sawang sulna. Sawang suna. Atur nuhun. Sawang sulna. Wilujeng. Dadah. Welcome back. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye. Dadah. Hati-hati ya. Nuhun. Sawang sulna. Atur nuhun. Kita mau main. Kita mau main ya. Ya, Main pantai. main geoprak. Lanjut nggak? Hah? Lanjut nggak? Lanjut. Bye bye.